kabarnya ini? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Sehat. Lancar. Puasa masih lancar? Puasa masih lancar. Belum ada yang bolong ya? Enggak ada. Belum. Nah, syukur-syukur sampai selesai, Iya. sampai nggak ada yang bolong Iya. dan diberikan kesehatan. Sebelumnya tadi kegiatan apa? Tadi kegiatan itu pesantren kilat. Pesantren Kilat. Iya. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, Iya. agar diberikan kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu. Iya. Berdoa gimana? Selesai. Jadi kita Bapak mengundang mahasiswa di sini untuk melakukan kegiatan konseling individu. Nah, jadi sebelumnya mahasiswa sudah pernah mengikuti atau pernah dengar nggak konseling individu itu apa? Konseling itu kayak Nggak tahu, belum tahu ya. Baik, jadi Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling individu dan tujuannya itu apa. Jadi konseling individu itu suatu layanan yang diberikan kepada konselor atau klien. Konselor atau klien di sini itu mahasiswa ya, untuk mengatasi atau memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konselor atau klien. Tujuannya sendiri itu agar si konselor merasa lega atau tuntas dengan permasalahannya, memecahkan permasalahan dari mahes. Di konseling individu itu seperti itu. Nah, di konseling individu sendiri mempunyai asas. Nama ada asas keterbukaan. Jadi mahes di sini buka-bukaan aja sama Bapak. Jangan malu-malu, ungkapin semua. Nah, baik. Jadi yang kedua ada asas kerahasiaan. Nah, jadi asas kerahasiaan sendiri itu kita yang mengetahui atau Bapak dengan mahes hanya yang tahu dengan permasalahan atau kegiatan yang kita omongin hari ini. Bisa dipahami ya? Nah, sebelum kita melakukan kegiatannya, masuk kegiatannya, Bapak ingin mengajukan kesepakatan, itu kesepakatan waktu. Nah, jadi kesepakatan waktu di sini kita akan melakukan kegiatan hari ini, konseling individu hari ini, mau berapa menit? Ya, bisa berapa? Mas, pengen 30 menit kan atau berapa? Ya 30 menit ya kurang. Kalau dia 30 menit ya nggak apa-apa. 30 menit ya, Ya. kurang lebih 30 sampai 20 menit. ya 30 menit ya. Ya, sepakat ya? Sil. Oke. Jadi 30 menit ke depan kita melakukan kegiatan. Nah, kita masuki ke atau masuki kegiatan. Baik. Jadi ini Mas, Bapak melihat kamu ya secara individu, secara saat Bapak mengisi kelas di 9D, sepertinya Mas mempunyai masalah atau gimana gitu. Nah, bisa diceritakan di SMP 6 itu Mas apakah merasa senang, apakah ada
permasalahan atau masalah yang pengen diungkapin ke Bapak di permasalahan yang Mahes alami selama sekolah di SMP 6 kan sudah 3 tahun ini toh. Ya. Jadi bisa diungkapin semua. Ini kalau cerita pengalaman sih nggak apa-apa. Gak apa-apa. Bisa diceritakan lah. Pertama itu awal kayak berangkat ke sekolah ini ke SMP 6 itu, terus masuk ke kelas 9D. Iya. Terus kemudian pas pembelajarannya dimulai tuh Pak, atau pembelajaran tuh waktu pelajarannya kosong gitu Pak. Ya kayak apa itu, sesi kelas itu kayak ya gitu Pak, kayak kemana-mana gitu. Biasanya ada yang main HP, ada yang ganggu orang lain gitu, juga termasuk saya juga gitu. Itu di kelas 9D. Iya. Berarti teman-teman kamu sibuk-sibuk sendiri. Iya. Ya juga ada teman atau orang itu juga ada yang kayak nggak punya niat kayak juga itu Pak. Ya kayak gitu Pak. Maksudnya dalam artian nggak niat itu dengan Maksudnya baik gitu Pak. Kayak nggak kayak yang lain. nah teman itu siapa? Namanya Abraham. Abraham. Maulana Abraham. Itu baik dalam artian Mahes itu baiknya si Abraham itu ke Mahes itu baik seperti apa? Ya biasanya tuh juga bisa ngomongin kalau ada masalah kecil atau besar-besar gitu Pak. Tapi juga kayak bisa ilmu dalam pengetahuan yang lain juga, kayak PAI, bahasa Inggris, terus IPS, IPA gitu. Iya, pelajaran lain gitu. Berarti siapa Abraham membantu Mahes ya untuk pembimbing atau membantu mata pelajaran di dalam kelas. Atau juga dia bisa nasihat yang baik, yang betul-betul gitu. Nah, jadi itu pengalaman Mahes di kelas 9D ya. Iya. Nah sekarang masalah yang dialami sama Mahes di kelas 9D itu apa yang Mahes rasakan? Ya rasanya tuh ya biasa aja atau baik gitu. Tapi pasnya kalau kayak mencurigakannya gitu ya Pak, kayak biasanya tuh kayak diganggu gitu. Diganggu? Iya. Berarti di kelas, di dalam kelas Mahes sering diganggu sama teman lain? Iya. Itu teman-teman kelas? Iya. Teman sebangku Mahes siapa? Yang di sebelah saya itu ya Pak Abraham. Abraham itu. Jadi selain Abraham itu di kelas 9D itu ada ganggu Mahes. Iya. Ganggunya itu seperti apa? Bisa diceritakan ke Bapak? Ya biasanya tuh ganggunya pertama ini Pak. Biasanya tuh suka lempar-lempar kertas apa baju olahraga yang nggak kepakai gitu. Atau kaos kaki yang juga nggak kepakai gitu. Lemparin. Jadi Mahes di kelas diem gitu, terus ada yang lemparin. Iya. Jadi saya nggak lempar balik, saya diam aja gitu. Diem. Iya. Nah itu orang-orang itu, anak-anak itu siapa namanya yang nggak apa-apa, cerita aja, bilang aja ke Bapak yang sering ngelakuin lempar-lempar baju itu siapa? Kayaknya itu ya juga seringnya nuduh-nuduh gitu Pak. Itu kayak
ini saja gitu. Ya agak juga gak betul gitu. Oh jadi kayak ada yang lempar terus Iya. nggak ada yang ngaku gitu. Nah iya itu. Nah, kenapa kok diem aja? Nggak Iya. kayak ini siapa? Jangan gini toh. Ya pasnya dilempar tuh ya juga itu kalau ke sebelah atau ke belakang gitu yang lempar itu terus ya awal ini siapa gitu itu gitu ya gitu. Selain lempar-lemparan itu apa? Berarti nggak? Kayak, ada kayaknya kayak gini kan biasanya juga kalau menulis apa lagi main kan pak ya itu juga sering ada yang pakai tangan gitu genggam titik atau ya biasanya itu juga ada yang menyenggol dengan nggak sengaja gitu. Di pusingin gitu ya. Iya Berarti sering diusilin di ya dalam artian dilempar-lempar itu kan diusilin juga dijailin ya, iya sama teman-teman kelas kamu. Selain dijailin ini apakah ada lagi? ini itu ya pak mengecek ya pak itu pak mengecek maksudnya kayak Mengecek ya? mengecek Mengecek. iya tapi itu lagi pak ini kayak cuma mengatakan kayak nama-nama aku gitu ya biasanya tuh kalau manggil aku itu kan manggilnya M gitu tapi pas terakhirnya itu pas panggil M kan itu malah M nya yang lain pak M Zada, M Asya gitu. Terus kayak kata-kata juga sampai tegas gitu ya kayak M Zada gitu kayak gitu. Nama depan kamu ada Muhammadnya nggak? Bukan Maiswara langsung kan? langsung main suara nggak ada Muhammad. Jadi misal teman kelas kamu ngomong M itu dikiranya kan kamu ngerasa kamu yang mau dipanggil Iya, itu iya. padahal Soalnya teman-temannya M gitu. padahal orang lain gitu, Iya. padahal yang nama lain. Apakah ada lagi? Ya juga biasa juga kata-katanya ya kalau pas juga main sama mereka gitu kan pak kayak sukanya tuh juga manggil-manggil nama-nama gamenya gitu kan nama gamenya itu kayak nama tahu nama username kan? Nah, Username. username. Ya Ya, username di itu game nama gitu. tagnya nama name tag Nah, ya nickname ya. nickname iya biasa juga katakanlah gitu biasa juga abaikan saja gitu pak terus kayak pernah kalau itu biasanya juga pernah dilihat di internet gitu juga saya takut pak tapi tinggal saya diem aja gitu Lihat-lihat itu gimana? soalnya gini pak kan pas pelajarannya IPA pak nah itu kan saya tulis kan Abraham tuh kayak coba kamu lihat sana gitu kan saya lihat sana pak terus kayak dua orang itu namanya Zarin sama Devandra pak liatin aku gitu pak dia agak melotot atau enggak aku enggak ya biasa aja gitu tapi pas ya itu terakhirnya malah melotot gitu pak jadi saya takut gitu Itu melotot itu karena apa? juga saya juga nggak tahu gitu Itu karena pas itu ngeliatin kamu melotot itu pas pelajaran adik gurunya atau biasanya pas kayaknya ada gurunya juga ada gurunya jadi sering ngeliatin kamu gitu? iya terus kalau aku juga ngobrol sama sahabatnya ya pak namanya Alvin ya pak yang di kelas 9B Alvin 9G ya? ya Alvin Ah. Geda Sabda Yang kacamataan itu ya? iya Ya. ya dia dulu dari sahabat kelas di kelas 8 terus biasanya ya juga pada ngobrol-ngobrol gitu juganya pasti mereka pada kepo gitu pak atau kayak pengen tahu bisa bicaranya apa gitu kan karena aslinya ini cuma bicaranya aku sama aku
cuma mereka aja yang apa itu mau pengen dengar gimana. Jadi pas kelas 8 Maes berteman Ya. dengan Alvin Ya. Dulu ada Leviko, kan sama satu. sama Levito itu kelas 8. Iya. Pas kelas 7 Kelas 7 kayaknya banyak Pak, tapi sekarang lupa Pak. sekarang kelas 9 dengan Abraham ya. Iya. Nah, Apa temannya juga kayaknya ya mirip-mirip kelas 7. yang kelas berapa itu? Kelas 7 G. Maksudnya yang mirip-mirip kelas itu yang kelas 7 naik ke kelas 8 atau yang kelas 7 sama dengan kelas 9? Kelas 7 sama kelas 9. Oh, hampir sama gitu. Hampir sama. Atau juga ada yang kelas 8 sama kelas 9 gitu. Ada juga yang mirip. Soalnya juga diacak. Iya. Kan setelah kenaikan kelas kan di random lagi kan, Iya, diacak lagi. diacak Pak. Paling yang satu kelas dulunya hanya 3 atau berapa orang anak lah, 3 atau 4 anak yang sama biasanya kan itu. Iya. Ada lagi nggak selain dijailin sama teman kamu? Iya. Kayaknya pas bulan Februari ya Pak. Februari Ini masa- kemarin? Iya. Nggak tahu hari kapan gitu Pak. Iya. Lupa. Tapi ini itu penting nih. Ya, gimana? Ini kan saya pas jam kayaknya bahasa Inggris atau jam bahasa Indonesia gitu. Pas itu saya sebelah sama ketua kelas gitu. Ya baik gitu, juga baik gitu. Nggak kayak yang lain juga. Sama kayak Abraham gitu. Ya. Ya kan kayak sukanya tuh ya ngomong-ngomong atau kayak ya gak penting-penting gitu lah. Terus depan bilang gak usah peduli ya sih, mereka tuh stres gitu ya. Aku juga ya gak peduli gitu aja. Maksudnya mereka itu bilang ke kamu itu apa? Kayak ngomongnya tuh juga gak jelas gitu, kayak kayak guys tahu artinya kelapa nggak ya gitu. Guys tahu apa itu pernah minum teh dicampur garam nggak ya, itu kan juga apa itu kayak nggak penting apa nggak jelas gitu. Berhubung ketua kelas itu kan Usman itu ya nggak usah dipedulikan atau nggak usah didengerin gitu. Terus Terus apa lagi? pasnya ke jam ini Pak, pas jam istirahat teman aku sahabat aku ya temanku Alvin kelasku gitu Pak, yang ngobrol biasa. Iya. Nah pasnya jam istirahat selesai gitu Alvin pulang gitu ya, sahabatku pulang. Terus yang dulu itu datang Mbak bilang lucu aku kalau itu tuh apa tuh aku mau bilang Alvin kalau mereka itu kayak bully gitu. Ya itu aku kiranya tuh bilang Alvin tuh kayak bilang ke guru BK atau ke guru wali gitu ya, aslinya enggak, cuma bicara-bicara biasa gitu. Nah itu Pak, habis itu ya itu saya dimarahin dulu. Terus saya cuma ngomong biasa-biasa aja gitu, sampainya ke jam matematika atau jam apa itu. Terus saya di apa tuh diduduki sama yang membunuh Pak. Ya itu terus pasnya lagi tuh kayak sukanya ngambil barang aku gitu Pak. Saya ambil balik, jadi kan barangnya saya Pak, takutnya dicuri atau apa kan. Ya. Dihancurin ya gitu. Saya ambil, saya itu jadi langsung kayak ini orangnya kenapa gitu juga. Padahal gini itu apa gambar gitu ya Pak. Nah, itu terus habis itu pas ya kayak pas udah dibilang gitu lah Pak. Ya Disorakin gitu ya. iya. Terus saya tuh kayak natap ke meja gitu kayak
ya sudah keluar air mata gitu Pak, sudah capek gitu. Iya. Diledekin terus sama temen-temen kelas ya. Iya. Padahal kamu kan nggak pernah ngelakuin apa-apa gitu. Iya. Nah, oke. Jadi permasalahan yang dialami oleh Mas khususnya di kelas 9B ya. Iya. Walaupun sudah bilang guru wali itu ya tetap masih apa itu masih lanjut gitu, atau nggak berhenti atau enggak. Nah, itu masalah berarti sering diledekin atau dalam artian itu sering dibully ya sama teman-teman. Iya. Nah, itu siapa-siapa aja anaknya yang membuli Mas. Biasanya itu juga kayak masalah siapa yang mau main maju ya gitu Pak. Dan yang ditunjuk tuh malah aku terus Pak. Itu juga yang bilang, ayo sebenarnya seperti itu. Nah, saya pastinya nggak mau Pak. Cuman malah mereka tuh yang maksa atau apa gitu. Dia juga nggak tahu gitu. Malahan yang itu aku Pak. Tapi juga itu Pak. Pasnya tadi pas juga pesantren bilang ya Pak. Pasnya mau juga orang yang maju. Dan itu yang ditunjuk itu aku juga Pak. Semuanya enggak, artinya ya yang kelas 9C sama campuran kelas lain, yang kelas lain semuanya enggak satu sekolah gitu, enggak satu kelas. Iya. Kalau di kelas 9D Jadain juga deh. rata-rata yang sering gitu ngeledek gitu semua temen-temen kelas cowok kamu, hanya temen kelas cowok kamu atau cewek juga ikut ikutan? Cewek pasti ya diam juga. Berarti yang cewek itu pasti nggak peduli. Yang sering membuli kamu atau mengejek itu yang hanya cowok-cowok aja ya? Cowok. Baik, kenapa kamu enggak? Kamu tadi bilang udah lapor ke wali kelas kamu. Iya. Nah, Masih terus respon dari wali kelas kamu gimana? ya kayaknya ya cuma dibilang jangan diulangi lagi gitu Pak. Itu aja Ke anak-anak 9D ya? Iya. Tapi Ya. tetap ngelakuin Iya, masih ngelakuin lagi. Iya. Kenapa? Berarti Walaupun sudah marah itu ya juga masih. berarti Maes belum pernah bilang ke Bumia ya? Bumi ya, iya Bu. Nah, kenapa itu? Enggak pernah lapor ke guru BK, ke bapak bisa, Guru BK. ke Bumia bisa. Kan kalau Maes diganggu kayak gitu, Soalnya mereka sudah BK. kita Kalau gimana? aku dulu guru BK, yang lain malah ke guru wali gitu. Kalau guru wali, ya mereka diem aja gitu Pak. Gak berani sama ke guru BK. Nah, kan Kalau ke guru wali pasti ya guru walinya juga marah ke aku gitu Pak. jadi Maes harus berani laporin semisal Maes diganggu lagi untuk mulai hari ini. Untuk kedepannya nanti Maes harus berani, jangan takut, dan langsung lapor ke guru BK, ke Dunia atau ke bapak. Biasanya itu juga kadang-kadang melapor ke ayah Pak. Ayah kan soalnya yang kan dinas. Iya. Kalau juga saya nggak tahu kalau dari kakungku atau ibu kan Pak. Pasti kalau sekali bilang ke orang dinas gitu Pak, pasti langsung dikeluarin. Nggak tahu gitu. Ya, bisa bilang gitu Pak. Dan kalau dikeluarin ya lainnya juga perasaan aku itu juga enak gitu. Maksudnya enak gimana? Maksudnya dikeluarin yang sering ledek kamu dikeluarin gitu. Iya. Kalau laporannya kamu bisa dikeluarin. Iya. Jadi Tapi kayaknya itu gak kemungkinan gitu. Ya mau pengen gitu tapi ya cuman ya ayahku aja kan gitu. Ya begitu Pak. baik. Jadi selama
Mahes Mahes di kelas 9D sering mendapat lecehkan Iya. iya Iya. Walaupun saya juga gak berguna. dan Mahes hanya diam saja Iya. dan nggak ada rasa ingin balas dendam. Iya, enggak. Nggak ada rasa dari sini dan Walaupun jadi juga dari bahasa Bapak, tapi saya yang nggak mau gitu. Apalagi malah mereka senang gitu Pak, senang. Kalau senang mesti diulang-ulang lagi. dan Mahes di setiap kelas dari kelas 7, 8, 9 kan hanya mempunyai teman-teman tertentu ya yang mengerti dengan apa yang pengen keadaan dari Mahes sendiri itu ya. Jadi kelas 7 ada sahabat nggak? Maksudnya sahabatnya kayaknya ya Dewangga, Usman, ya Yudis sama Aldi. Terus Yang Yudis sama Aldi itu putus Pak. Atau kenapa? Jadi teman Pak. oh iya Jadi teman Pak. pas kelas 7 ya. Iya. Itu kamu punya teman-teman itu hanya teman-teman itu ya Iya. yang akrab. Dan di kelas 8 hanya Alvin tadi. Alvin sama Leviko. Leviko itu udah Tiga. pindah ya. Terus sekarang kelas 9 Abraham. Abraham sama Usman. Ya, Ahmad ya itu ya. Ahmad Aris sama Usman. Oke. Nah, dari ke dari kelas 7, 8, 9 kan Mahes sendiri hanya mempunyai beberapa teman, hanya beberapa teman saja ya. Kenapa Mahes gak pengen bergaul dengan yang lain selain dari selain sama Usman, sama Alvin, sama Abraham itu? Maksudnya kenapa Mahes gak pengen berteman banyak teman gitu, hanya orang-orang tertentu yang kamu pilih? Pengen temennya ini aja lah, pengen temen ini aja. Misalnya di kelas 9 kan kamu sama Abraham, Mahes pengen teman sama siapa? Abraham aja lah. Kenapa enggak bergaul dengan orang lain, teman-teman lain? Kenapa hanya dengan orang-orang tertentu saja? Kenapa seperti itu? Ya kayaknya tuh ya cocok gitu, cocok ya karena sikapnya atau ya dalam bergaulnya kayak gaya kayak melayu gitu ya, ngomongnya kotor gitu ya, ngomongnya kotor terus apa itu liarannya gitu. Dia nggak liar, iya. Liar. Dia nggak liar. Jadi Mahes di sini memilih teman dengan yang individu itu tidak berkata kotor. Walaupun teman kamu juga ya nggak pernah ngomong kotor juga. Bahasanya Jawa sama Indo Pak. Oke. Jadi dari kelas 7, 8, 9 itu Mahes hanya mempunyai beberapa teman itu karena Mahes memilih teman-teman mana yang benar dan yang tidak ya. Iya. Baik, jadi Mahes bisa memilih dari kelas 7. Iya. Baik, nggak apa-apa kalau seperti itu. Dan yang Bapak sarankan itu ketika Mahes mendapat bullying, Iya. harus segera lapor ke guru PK. Ya, oke. Jadi nggak usah takut ketika Mahes nanti mendapat bullying lagi sama teman-teman kelas 9D ataupun kelas 9 yang lain. Mahes segera lapor siapa anaknya, nanti dia tak panggil ke sini. Orang yang membuli Mahes itu nanti disuruh ke ruang PK agar mendapat
imbalan atau maksudnya mendapat hukuman apa yang diperbuat seperti itu. Mas bagus untuk memilih teman, karena dengan Mas melihat individu itu, Mas melihat dari cara tingkah lakunya, perilakunya, terus omongannya yang tidak kasar. Jadi mengapa Mas mempunyai teman-teman sedikit? Jadi alasannya itu ya. Tadi. Ya juga banyak teman dari Jakarta. Tapi saya juga dianggap itu aku orang Jakarta. Soalnya sering-sering pakai bahasa Indonesia. Baik. Kalau Jawa itu ya dulu SD pernah, tapi kayak keliru atau apa salah-salah. Makanya saya nggak jadi bahasa Jawa. Baik. Jadi seperti itu ya. Untuk kedepannya, mulai dari sekarang ya, dari ini dan kedepannya, ketika Mas mendapat pembulian dari teman kelas ataupun teman kelas 9 yang lain, Ya. langsung melapor ke Guru BK. nah, nanti biar bisa ditindak lanjuti dan ya agar Mas tetap selalu sabar, karena dengan begitu akan menjadikan Mas menjadi lebih dewasa, menjadi orang atau individu yang lebih baik. Tapi jangan selalu Mas dibawa terus, atau artinya ketika mendapat ejaan pembulian itu Mas jangan seolah-olah diam saja. Dalam artian itu Mas harus berani berbuat, berani melawan itu. Jangan hanya duduk tempat. Berani melawannya dalam artian melawannya itu jangan seperti mukul sama itu yang membuli, tapi segera bisa melapor ke guru BK itu. Jadi seperti itu ya. Untuk kedepannya semoga jangan ada pembulian lagi, dan Mas harus bisa lebih bergaul lagi sama teman-teman. Karena apa? Untuk mendapat relasi yang lebih banyak. Oke, Bapak terima alasan Mas mempunyai teman sedikit itu karena melihat dari tingkah laku dan perilakunya atau Cuma kayaknya tuh ya ada pas dari kelas 8 tuh ya apa tuh anak-anak kayak ya teman-temannya dari kelas 8A itu banyak yang baik gitu, tapi walaupun kotor ya baik, ramah, nah iya gitu. Sukanya ngajar aku juga. jadi itu Mas, dengan kamu jangan melihat dari satu sisi gitu, akan tetapi melihat banyak sisi. Kamu misal orang ini A, dia orangnya pintar, sering ngajarin kamu, tapi omongannya suka Ya, biasa-biasa. plus gitu. Biasanya ya, omongannya itu yang nah dari ya kayak itu sih. nah dari omongannya itu, dari yang plus itu plus kamu tinggali, jangan ditiru, Iya. tapi ambil dari sisi positifnya si individu itu. Nah, jadi makanya Bapak sini menekankan ke Mas itu harus bisa bergaul dan juga berteman dengan orang-orang sekitar Mahes. Jangan hanya melihat satu sisi, tapi melihat di banyak sisi dari individu itu. Akan tetapi yang negatifnya jangan diikuti oleh Mahes, yang positifnya diambil, seperti itu.
Jadi berhubung ini sudah lebih batas dari kesepakatan Gak makanya yang juga bapak nanti kan jadi kesimpulannya itu Mas ke depannya ketika mendapat pembelian langsung lapor ke guru TK dan Mas harus bisa bergaul atau berteman lah dengan orang-orang sekitar. Ya, aku juga Walaupun- pernah bergaul sama kelas di tapi ya pernah bergaul. Harus bisa Tapi ya kebaikannya tuh 70%. harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru kan kelas 8 tinggal kelas 9 kan lingkungan baru, nah harus bisa beradaptasi agar nantinya itu ke depannya Mas itu bisa menjadi lebih baik, terus bisa mendapat relasi teman, relasi misalnya Mas butuh pekerjaan atau butuh support atau butuh dukungan itulah. Jadi ada banyak teman kan ada dengan itu, tapi ya itu dari sisi memilih memilih teman bagus baik kan, tapi jangan hanya orang-orang tertentu aja, tapi Mas juga harus lebih banyak seperti itu. Jadi berhubung Ini mau ada lagi boleh nggak? bisa, Tapi ini di rumah tangga, Berarti bukan di rumah sekolah. tangga. Ya. Ini jadi gini ya, dari kesepakatan waktu kita kan sudah 30 menit tadi ya. ya Ini berhubung waktunya sudah selesai, sudah habis, dan kamu juga ini kan nanti sholat duhur berjamaah toh. iya. Nah, nanti kita bisa lanjut di minggu depan atau setelah lebaran kita bisa Atau saya cari di internet saja. membahas konseling, melakukan kegiatan konseling gitu lagi. Jadi dengan kegiatan konseling individual ini yang dirasakan Mas itu apa? Ya, baik. Agak Mendapat arahan, mendapatkan arahan, apalagi mendapatkan arahan, terus ya aku keputusan. Iya. jadi seperti itu ya kan, Mas. Iya. Kalau berangkat sekolah sama siapa? Sama ayah Ya, terus jemput juga sama jemput ibu. ibu. Iya. Jadi seperti itu ya Mas. Iya. Tadi kita sebelum mulai kegiatan kan kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang kita menutup atau mengakhiri kegiatan di sebelum mengakhiri kegiatan juga harus ada doa. Jadi untuk mengakhiri kegiatan konseling individual ini, nah banyak kita berdoa terlebih dahulu untuk kemudahan dan kedepannya untuk Mas agar lebih baik. Doa gimana? Baik, terima kasih Mas. Jadi bisa langsung ke kembali lagi aula. Kalau sudah pada turun untuk sholat dulu, nanti langsung sholat. Terima kasih Mas.
Pak.